Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya anak-anakku? Kembali lagi bersama Ibu Ririn Amelia Putri dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Nah, kali ini sebelum kita lanjut ke materi, kalian baca dulu surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27. Setelah itu Ibu akan jelasin apa yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Subhanallah. Oke, selanjutnya kita akan baca surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin wa kana syaitanu lirabbika kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara syaiton, dan syaiton itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Na'udzubillah. Tentu kita sebagai muslim yang baik tidak menginginkan hal itu ya, bahwa dalam salah satu surat dalam Al-Quran itu ayatnya ada yang menyebutkan bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Setelah kita baca, setelah kita mengetahui artinya, kita bisa menentukan apa saja sih pesan-pesan mulia ataupun ibroh ya dalam surat Al-Furqan ayat 63 yang bisa kita ambil. Nah, jadi di dalam surat Al-Furqan ini diajarkan tentang bagaimana kita perlu memelihara sifat rendah hati ini, atau dalam bahasa agamanya ya, bahasa religiusnya itu disebut juga dengan tawadu. Di mana tawadu tersebut adalah suatu sikap yang sikapnya tuh nggak pernah merasa lebih dari orang lain. Karena muslim yang baik, muslim yang benar-benar muslim ya, dia berkeyakinan bahwa sebagus apapun kehidupannya, baik itu rupanya, kekayaan ataupun derajatnya, itu nggak ada apa-apanya, dan itu semata-mata adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada celah dia untuk berlaku sombong ya, berlaku sombong, takabur ataupun tinggi hati, merasa lebih dari orang lain. Kita semua tuh sama di mata Allah. Yang membedakan adalah ya sikap-sikap seperti ini tadi, sikap rendah hati ya. Oke, kita lanjut ke surat selanjutnya, yaitu surat Al-Isra ayat 27, di mana di dalamnya terdapat penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta ya, bermegah-megahan, itu merupakan suatu hal yang mubazir. Iya, benar sekali. Hal yang mubazir, pemborosan, yang merupakan salah satu sikap ataupun hal yang disenangi oleh syaiton. Maka kita tidak boleh dong memelihara sikap ini ya. Karena sudah kita bahas tadi sebelumnya, Ibu bahas bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita. Nah, dan sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita, menganjurkan kita untuk senantiasa berlaku hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain dengan cara suka memberi, suka bersedekah, dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tauladan kita Rasulullah SAW. Beliau merupakan
pribadi yang sederhana. Beliau tidak miskin tapi beliau sederhana. Oke, baik. Kita beralih ya, tadi pembahasan terkait seperti akhlak, akidah dan akhlak. Kita beralih ke ilmu tajwid, hukum bacaan mat, ke Quran hadisnya. Di sini Ibu akan jelasin sedikit ya beberapa hukum bacaan yang terdapat dalam surat yang sudah kita bahas tadi, 2 surat tadi. Jadi yang paling familiar di sini adalah bacaan mat. Ya, kita akan berangsur-angsur membahas bacaan mat. Ini ada beberapa, dibagi menjadi beberapa ya, beberapa jenis, beberapa pecahan. Ini Ibu bahas dulu mat tobi'i. Seperti yang sudah kalian ketahui ya, mat itu adalah bacaan yang dipanjangkan ya, benar sekali. Kalian bisa melihat penjelasannya di sini ya. Adapun contoh-contohnya juga sudah Ibu berikan di situ. Ya, ini ada mat wajib mutasil. Cara membaca dan contohnya sudah ada. Kemudian mat jaiz munfasil. Ya. Contohnya juga sudah ada. Nah, kemudian ini ada mat far'i. Pecahannya itu mat arid li sukun dan mat iwat. Nah, kedua bacaan mat ini adalah pecahan dari mat far'i, mat arid li sukun dan mat iwat. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.